Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Hilman Maulana Sukandar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Green Reverse Logistik. Oke, di sini ya, yang pertama ada Green Reverse Logistik. Nah, Green Reverse Logistik itu apa sih? Nah, Green Reverse Logistik itu adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah dan polusi melalui desain produk dan proses produksi dengan mengembang sistem green reverse logistik yang dapat mendukung semua kegiatan pada proses produksi. Nah, green reverse logistik ini sangat penting ketika suatu produk tidak dapat digunakan kembali sepenuhnya dan harus didaur ulang. Nah, green reverse logistik atau alias green supply chain logistik adalah langkah penting dalam melampaui keberlanjutan untuk mencapai sirkularitas. Nah, di sini ada proses green reverse logistik. Yang pertama ada mengumpulkan barang. Nah, mengumpulkan barang terdiri dari pengumpulan produk. Nah, tergantung pada jenis barang dan kondisi layanan, produsen dapat menunjukkan pedoman yang harus diikuti untuk pengelolaan yang tepat. Yang kedua, penyortiran barang. Nah, setelah dikumpulkan, produk disortir berdasarkan kategori dan disiapkan untuk langkah proses selanjutnya. Yang ketiga, itu pengembalian gudang. Nah, setelah penyortiran, rute produk yang akan dikembalikan ke gudang sumber ditentukan. Yang keempat, ada pemusnahan barang yang tidak dapat diservis. Nah, produk yang tergolong rusak dimusnahkan dan disimpan di tempat yang sesuai untuk tujuan tersebut dengan mempertimbangkan jenis bahannya. Yang kelima, pemulihan, daur ulang, dan pengolahan bahan. Nah, produk yang diklasifikasikan sebagai dapat digunakan kembali atau didaur ulang dikelola untuk memperpanjang siklus hidup manfaatnya. Pada tahap proses ini sangat penting untuk memperhatikan hal-hal yang memerlukan pengelolaan khusus seperti limbah, konstruksi atau peralatan elektronik. Yang keenam, proses administrasi dan tindak lanjut operasi. Nah, untuk menyelesaikan proses logistik terbalik, dokumen yang diperlukan harus dilengkapi dengan demikian. Nah, pelaksanaan setiap operasi didokumentasikan dengan baik. Nah, di sini ada manfaat green reverse logistik. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Nah, mengurangi limbah yang kami hasilkan sehingga meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Nah, materi yang dikembalikan ke titik asal merupakan bagian dari rantai daur ulang atau penggunaan kembali. Yang kedua, ada pengaturan persediaan. Nah, operasi pengembalian memerlukan upaya yang besar bagi perusahaan, sehingga terdapat kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan produksi. Yang ketiga ada layanan yang lebih baik. Nah, manajemen tingkat tinggi dan kapasitas respon perusahaan menghasilkan penilaian yang lebih baik oleh pelanggan. Nah, selain itu, logistik terbalik memberikan informasi berharga bagi produsen atau distributor. Yang keempat ada pengurangan biaya. Nah, produsen dapat menggunakan kembali kemasannya atau bahkan membuat bahan baru dari kemasan tersebut dan menghemat biaya pembelian bahan bahan mentah. Nah, dengan mengurangi jumlah paket secara signifikan, biaya produksi produk juga berkurang. Nah, contoh green reverse logistik adalah penting dalam manajemen rantai pasokan yang melibatkan pemulihan produk dan bahan setelah digunakan atau didistribusikan. Nah, praktik ini berfokus pada beberapa bidang utama. Nah, manajemen pengembalian adalah area penting dalam green reverse logistik karena berfokus pada pemrosesan pengembalian pelanggan secara cepat terkendali. Nah, terlihat dan langsung atau mencegahnya terjadi. Nah, pelanggan mempertimbangkan aluran pengembalian dan kebijakan pengembalian ketika mengevaluasi kualitas suatu perusahaan. Nah, tema natural atau refurbishing melibatkan perbaikan, pembangunan kembali dan proses ulang produk yang telah dikembalikan atau telah mencapai akhir masa manfaatnya. Nah, manajemen pengemasan berfokus pada penggunaan kembali bahan kemasan untuk mengurangi limbah dan meminimalkan pembuangan. Nah, green reverse logistik barang yang tidak terjual berkaitan dengan pengembalian barang, pengecekan ke produsen dan atau distributor. Hal ini dapat disebabkan oleh penjualan yang buruk, kelebihan persediaan
atau penolakan pengiriman. Nah, akhir masa pakai adalah aspek penting lainnya dari logistik terbalik karena mengacu pada penanganan yang tepat terhadap produk yang tidak lagi berguna atau tidak berfungsi. Nah, terakhir, Greenhouse Logistik juga menangani produk yang tidak terkirim yang dikembalikan oleh pengemudi ke pusat penyortiran dan kemudian dikembalikan ke titik asal. Baik, begitu segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.